minta nasihat aja. Minta nasihat apa? Pengen dikandani di sini. Pengen Aku diamuk. kan aku kan dulu ditinggal makku toh dari aku kecil, dari umur 17 bulan. Heeh. Terus udah lama banget, terus tahun 2008 tuh aku nyoba nyari kan. Aku nyuruh kakakku nyari karena dikasih tahu alamatnya sama bapakku. Nah, terus intinya ketemu toh. Terus aku terbang ke sana ke Demak, ke orang Demak. Nah, habis itu tuh udah ketemu kan. Nah, udah ketemu. Terus hilang kontak lagi. Udah ketemu sehari tok. Terus hilang kontak lagi. Nah, kemarin tuh 2023 tiba-tiba mamamu tuh nyariin aku. Pengen ketemu, pengen main ke kampungku gitu kan. Cuman aku kok rasanya kayak apa ya, dia orang asing bagi aku. Aku itu udah bingung kalau ibuku gitu. Dan kebetulan satu hari ini yang telepon semua Taiwan loh, Nduk. Kamu Taiwan kan? Iya. Iya, satu hari ini semua Taiwan yang telepon tentang curhat anak ibu. Oke. Oke, jadi malah ke Taiwan. Lah ya kok semua Taiwan berbondong-bondong ke sini. Oke. Intinya adalah kamu merasa asing karena pernah diabaikan oleh ibumu. Bener nggak sih? Iya, dari Ah, iya. dan pertanyaan saya, kamu mencintai dia nggak selain kamu merasa dia orang asing? Enggak. Nggak mencintai? Enggak. Nggak, sama sekali nggak ada cinta kasih sama ibu? Enggak. Oke. Kenapa? Nggak tahu. Aku kalau ngeliat ini ya, aku kan dulu pernah kerja di Jakarta. Kalau ngeliat kayak ibu-ibu bawa anak, kayak ngemis, kayak tidur-tidur di kolong jembatan gitu, belas aku orang nggak punya rasa kasihan. Tapi kayak ketika bapak-bapak atau kakek-kakek, nenek-nenek, misal ngemis kayak gitu, apa ada rasa sedih, ada rasa nangis, berbes milih. Tapi nek emak ngono-ngono, nggak nggak tahu, nggak demen. Gimana ya, Nah, Mas? Aku oke. harus gimana ya, belum? Saya bedakan apa sih bedanya orang baik sama orang jahat? Apa persamaan orang baik sama orang jahat? Boleh nggak jawab saya? Persamaan orang baik sama orang jahat. Orang jahat sama orang baik itu sama loh. Tahu nggak persamaannya apa? Apa? Sama-sama disakiti. Sama-sama terluka. Orang jahat disakiti sama orang dan dia membalasnya. Sampai dia tidak punya rasa simpati dan empati. Sampai dia bilang, saya pernah merasakan sakit itu dan kamu harus merasakan hal yang sama seperti saya. Itu orang jahat. Tapi orang baik sama disakiti, dihina, dimaki, tidak dipedulikan. Tapi dia bilang pada dirinya, cukup aku aja yang merasakan. Saya tidak berharap orang lain merasakan hal yang sama. Karena itu saya tetap akan menebarkan cinta. Nah, apa yang kamu lakukan hari ini, saya nggak ngomong kamu orang jahat. Tapi saya berpikir bahwa karena kamu terluka, karena itu kamu ingin ibumu merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan dulu. Dan kamu melihat orang-orang yang di luar sana, mama yang ngemis, bodoh amat, kalian lo jahat. Bener nggak sih? Ya itu, karena kamu merasa tersakiti dan kamu ingin merasakan orang lain merasakan hal yang sama. Gitu ya? Iya, itu ibu kandungmu. Ibu kandungmu. Ibumu meninggalkanmu pasti ada alasan yang tidak tahu, yang tidak kamu pahami. Coba duduk bareng dan gali apa yang ada di lukanya dia, di size-nya dia. Bener nggak? Karena seorang ibu, saya minta maaf, kamu seorang ibu, nggak ada alasan bagi kamu meninggalkan anak-anakmu kecuali sesuatu yang paling menyakitkan. Ojo karo mangan lambene. Ngono makmu ra nesuk mbek awakmu. Paham nggak maksudku? Kamu seorang ibu nih. Kenapa kamu pergi meninggalkan anakmu? Karena uang kan? Iya. Tapi kamu tahu nggak kenapa ibumu nggak mengakuimu? Mungkin karena keluarga, saudara, keuangan. Dulu pernah cerita kata bapakku selingkuh. Terus sekarang kamu tidak memaafkan ibumu. Sementara kamu tidak tahu bagaimana sakitnya hati ibumu. Masih dengar tadi cerita dari Hong Kong? Masih ingat cerita dari Hong Kong tadi? Pelakornya mendatangi istri sah. Dan anaknya nggak boleh dibawa loh. Apakah salah seorang perempuan meninggalkan anaknya demi masa depan? Salahkah ibumu meninggalkanmu? Salahkah ibumu meninggalkanmu demi masa depanmu? Karena mungkin ibumu miskin, tidak bisa membawamu pergi.
membiayai hidupmu? Hah? Hmm. Kenapa kamu menghakimi ibumu saat ibumu pergi tidak bisa membawamu pergi? Kamu tahu kenapa? Tanya nggak sama ibumu? Kamu terburu-buru Itu membenci yang dia. lagi tak tanyain. Nah, iya. Tapi kamu sudah di hatimu sudah membenci duluan. Saya nggak setuju dong. Nggak benci sih, Miss. Tapi Nggak kamu benci. nggak ada rasa Aku sama dia. nggak benci, enggak, sayang enggak. Iya, Kayak ya karena wis ngasih itulah sayang luka, ngono ya. Mbak. Luka yang sudah terlalu dalam sampai nggak ada rasa. Itu luka. Yang luka nggak ada rasa. Tapi tahu nggak lukanya ibumu? Kamu tahu nggak lukanya ibumu? Nggak tahu sih waktu itu kan kemarin-kemarin pas lagi dia mau main ke kampungku bulan Oktober 2023 kemarin. Ya kayak aku nggak pernah nelpon dia kan, tapi kakakku mah nelponin terus, saya nggak nanyain kabar kayak gitu. Ya biasa lah kalau sama kakakku mah. Kan terus kakakku, mamaku terus katanya bilang ke kakakku, adikmu mah benci ya sama mama, nggak pernah nelpon, nggak pernah ngechat, dari nggak pernah telepon kabar. Terus kakakku nelpon aku, coba kamu nelpon dia, ngabarin, nanyain, gitu. Ah biarin aja lah, udah kamu aja, kamu yang udah nelpon ya udah kamu aja, kamu udah nanyain dia kabarnya baik, kamu ngabarin aku baik ya wis no. Kenapa aku merintah-merintah aku nelpon? Kata gitu, oh, jangan gitu loh, itu kan mamamu. Ya biarin loh, kayak mamaku yang aku wegah nyapo. Itu Ya, karena kamu mati rasa. Tapi kamu tahu nggak? Ibumu juga mati rasa. nangis dia, nangis-nangis. Iya, dia mati Katanya rasa. aku benci Saat lagi dia. saat dia meninggalkan kamu, kamu tahu nggak apa yang dia rasakan? Tapi Gak percayalah, tahu. ini adalah hidup. Hari ini kamu bagaimana memperlakukan orang tuamu itu akan dilihat oleh anak-anakmu. Dan anakmu akan memperlakukan hal yang sama. Bukan sekarang. Karena saya masih dengar banget ada anak Dinda yang namanya Dinda mencari ibunya Ratih. Saya dengar banget beberapa tangisan anak-anak yang sedang mencari ibunya hilang. Iya, tahu Saya tahu. sangat sedih sekali saat salah satu TKW Taiwan meratapi ibunya dan tahu kabar ibunya setahun yang lalu meninggal dunia orang NTB. Itu anak-anak yang ditinggalkan ibunya tanpa alasan. Dia tidak pernah membencinya. Kenapa masih Miss Yuni selalu tanya, saat ibumu sakit masih nggak kalian mau menerima itu? Karena saya ingin tanya, apakah di hati mereka itu ada luka saat ditinggalkan ibu? Dan rata-rata semua di antara mereka yang kehilangan ibu-ibunya dari lahir, bilang apa? Saya hanya ingin melihat wajah ibu saya. Jika ibu saya bahagia dengan orang lain, saya ikut bahagia. Tapi jika ibu saya di luar sana kurang bahagia, pulanglah. Aku yang akan menjaganya. Karena mereka tidak pernah melihat orang tuanya dan tidak tahu orang tuanya. Dan kamu, saya berbicara dengan kamu. Kamu ketemu dengan ibumu, kamu tahu ibumu masih hidup, tapi kamu menyombongkan dirimu dan mengatakan tidak ada rasa pada ibumu. Saya bisa bilang, kamu kejam. Oh, gitu ya, Miss. Ya, kejam. Karena ada Aku puluhan hati, anak Miss. di luar sana, ratusan anak di sana, ditinggal orang tuanya, masih mencari 25 tahun, 20 tahun, tapi tetap mencintai ibunya. Terus aku kudu gimana, Miss, biar ada, oh kayak mamaku, oh kayak apa? Nggak ada yang bisa memberitahu kamu, sayang. Hanya kamu. Kamu harus merendahkan dirimu sendiri. Kamu katakan, tanpa ibumu siapa sih kamu hari ini? Tanya pada dirimu sendiri. Sampai hari ini kamu ada di Taiwan itu karena siapa? Karena ibu. Tanpa kehadiran ibumu, dicites kamu dari kecil, Dok. Nek ngerti kowe ngelama karo wong tuamu, nek ngerti kowe gak ngabdi ndek wong tuamu, mulai cilik dimoi kowe, Dok. Karena ibumu tidak bisa memilih anak yang mana berbakti dan anak yang tidak berbakti. Begitu juga dengan dirimu. Kamu tidak bisa memilih mana ibu yang baik dan mana ibu yang tidak baik. Kamu sudah nyatakan tadi bapakmu yang selingkuh. Kenapa ibumu yang salah? Ngerti nggak? Nggak tahu. Iya, soalnya kan aku udah punya anak, terus aku nih, maksudnya aku karena aku ya sayang, nemen kayak, oke anakku mati urip karo aku, gitu kan. Cuma aku jadi berpikirnya tuh, kok
dia nggak mana gimana ya, dia itu kok kok kenapa sih dulu nggak kayak aku kayak gini kayak yang Ya karena kamu aku enak, ngadepin karena orang tuh suamimu kayak baik. gitu. Karena suamimu baik. Kamu beruntung karena mertuamu baik. Orang-orang di sekitarmu baik. Tanya nggak sama makmu, mertuanya dia baik nggak? Kamu nanya nggak sama orang tuamu, bapakmu baik nggak? Bapakmu ngasih uang belanja cukup nggak? Kamu enak aja ngomong, kamu menyayangi anakmu. Apakah kamu kira seorang ibu tidak ada yang menyayangi anaknya? Seorang artis anaknya yang katanya dibuang dari kakak, itu nggak dibuang, Dok. Masih ada di kakaknya. Dia cuma ngomong marah. Tapi ibumu tidak bisa merebutmu dari bapakmu. Dan saya cuma ingin bilang satu hal. Dengan kerasnya hatimu, hati-hati sing kuasa sing negur. Kamu kasarani sebenarnya sudah sadar nih ada sesuatu yang nggak benar. Kamu minta nasihat. Miss Universe ngelokno awakmu loh. Miss Universe Iya. ngelokno awakmu loh. Ditegur manusia lebih baik daripada ditegur Tuhan. Ditegur Tuhan, Iya, Dok, soalnya 3 bulan loh. Yakin 3 bulan aku masuk rumah sakit. Karena kesombonganku sendiri. Ngerti? iya soalnya dari kemarin ya aku galau kan, maksudnya ya kakakku merentai terus kan, kakakku nyuruh aku terus buat ya nanya-nanya Sebentar, kabar saya lah nanya kayak nih, saya gitu. nanya nih. Hmm. Begitu beratkah kamu yang saat ini sukses di Taiwan? Saya minta uangmu 3 juta buat ibumu kandung, bisa nggak? Bisa ngasih nggak? Bisa, tapi kalau untuk sekarang nggak ada. Ngerti? Buktikan sama saya. Suatu saat kamu kirim uang ke keluarga buat ibumu, bukan buat orang lain. 3 juta. Tahu nggak, saat kamu bisa menyenangkan hati ibumu, kamu akan melenting lebih tinggi. Tapi kalau kamu tetap mempertahankan kesombonganmu, suatu saat, karena perjalanan hidupmu masih panjang, Dok. Anakmu masih kecil. Anakmu masih kecil. Kamu yakin anakmu umurnya panjang? Kamu dengar kemarin salah satu ibu yang merantau di Malaysia, anaknya SMA meninggal dunia? Ingat, Hmm. ada hitungannya loh. Nggak seperti hari ini kamu masih sehat. Ngerti nggak? Panjang. Bisa aku dikandani Miss ini aku datanya sesek ya Miss. Loh, panjang perjalananmu masih panjang. Kamu menoreh karma hari ini belum tentu kamu selamat di karma anakmu. Titeno omongannya Miss Yuni. Titeno omongannya Miss Yuni. Kemarin kita dapat telepon dari Malaysia. Hmm. Dia mati-matian mempertahankan anaknya, dia memperebutkan anaknya sampai dia merantau ke Malaysia. Saat dia berebut anaknya meninggal dunia saat SMA loh. Kamu yang mengatakan begitu mencintai anakmu, yakin itu punyamu. Bagaimana kalau Tuhan ngambil? Ngerti? Ibumu masih beruntung karena yang ngambil suaminya. Makanya dia tetap mencintaimu sampai hari ini dia mencarimu. Sampai hari ini dia tetap menyayangimu. Karena dia tahu kamu diambil bapaknya, bukan diambil Tuhan. Cuman satu, nggak ada ibu, nggak ada kamu, titik. Tapi aku kan besok 2025 finish ya Miss. Aku nggak balik lagi, malah mau pulang Mas. Aku tadinya kan mau main ke kampungnya dia, tapi kayaknya jauh kan di beda pulau. Bukan Nah, itu, aku Mbak. niatnya pengen Sekarang bukan masalah pulang tidaknya. Mulai hari ini, carilah dia. Sekedar basa-basi. Kenapa saya bilang, saya nanya sama kamu. Kalau hatimu memang ingin merendah pada orang tuamu, kasih dia 3 juta dan telepon dia. Tanyakan kabarnya. Mak, aku sehari ini repot, makanya gak bisa telepon. Karena doa ibu itu benar-benar menebus langit dan bumi. Gini loh Mbak, wong sombong kan danga. Malaikat liwat ke sampluk. Tapi lek kamu Miss, merendah, aku udah sombong bukan Miss. maksudku Miss, aku udah dengan tidak sombong. memaafkan ibu itu sombong sayang. Kata-kata sombong itu bukan karena pamer loh. Sebentar. Kata-kata sombong itu bukan pamer uang, harta, bukan. Bukan. Tidak mengakui ibumu itu sombong, sayang. Saya minta maaf. Kita berbicara, kamu mangan. Itu satu bentuk sombong, sayang. Nyepelekan orang. Karena itu kadang-kadang saya ingin makan buah, pas ngomong tak delek meneh. Ngerti nggak maksud saya?
Hmm. Anak saya ngomong serius, itu saya selalu ajarkan HP ditaruh. Suatu saat kamu akan merasakan, saat kamu ngomong serius, anakmu main HP. Atau kamu ditinggal jagongan mbek koncone. Kamu akan merasakan hal yang sama. Percayalah apa yang kamu lakukan hari ini ke ibumu, itu kamu akan merasakannya. Mungkin nggak hari ini, mungkin nunggu sampai kamu tua. Ngerti nggak? Ya. Jadi jangan salah, sombong itu bukan pamer. Nggak identik juga dengan pamer juga. Oh iya, iya, iya. Jadi saat kamu nih ngobrol kita enak, kamu tahu Mas Yuni lagi live, pendengarnya banyak, kamu makan, kecapan. Hmm. Kira-kira gimana nih? Paham nggak maksud saya? Bener nggak? Satu. Kedua, saya bilang kamu sombong. Karena kamu tidak mau menghubungi ibumu, sayang. Kesombongan dan ketidaksopanan itulah yang membuat kamu mati rasa. Tidak ada lagi cinta di hatimu. Ngerti nggak? Hmm. Karena hatimu terlalu keras. Kamu merasa kamu sehat. Ini saya pernah mengalami, kenapa sih saya bisa menasehatimu? Saya pernah merasakan, sayang. Saya merasa bahwa saya itu bekerja sendiri, nggak butuh orang lain. Saya itu karena saya berusaha. Kalau saya nggak berusaha, saya nggak mungkin. Hei, di balik itu ada doa orang tuamu. Percikan doa orang tuamu yang didengar oleh Tuhan. Saya tidak berani mengatakan surga di telapak kaki ibu. Tapi bagaimana kamu bisa melihat surga jika di hatimu aja tidak ada ibumu? Paham nggak maksud saya? Hmm. Surga memang tidak ada di telapak kaki ibu, itu nggak ada. Koreken wes. Cuman bagaimana kamu bisa melihat surga jika di hatimu tidak ada sosok ibu? Saya tahu tidak semua ibu baik. Saya tahu. Tapi bukan berarti kita harus membalasnya dia, Don. Benar nggak? Kalau ibumu nggak baik, terus kamu membalasnya, apa bedanya kamu sama ibumu yang nggak baik? Ngerti nggak, sayang? Saya tidak membenarkan ibumu loh. Karena ibumu meninggalkanmu. Tidak. Tapi apakah kamu tahu alasan ibumu meninggalkanmu? Cuma itu alasannya. Nah, ya udah. Suamimu baik kan? Ya, Hah? ya alhamdulillah. Baik orang baik, aku saya sih tahu. Oke, suamimu selingkuh nggak? Enggak. Oke. Atau gini aja, tak balik, tak doakan suamimu selingkuh biar kamu merasakan yang dirasakan ibumu. Ya jangan Enggak. didoakan. Maksud saya adalah biar kamu merasakan hal yang sama gitu loh, sayang. Karena kamu nggak ada di posisinya dia. Karena itu, jangan sampai kamu merasakan hal yang sama. Karena saya tidak ingin kamu merasakan hal yang sama, akhirnya kamu meninggalkan anakmu dengan alasan yang sama seperti ibumu. Paham maksud saya? Hmm. Nggak usah gengsi. Ibumu tuh dia nggak ada nyali lagi. Ibu saya yang dulu kalau saya salah dipagangin debok sama pecut rotan. Hari ini ibu Hmm. saya tak suruh mukul saya, dia nangis ngeliat saya. Ngerti nggak? Hmm. Ibu saya keturunan Madura, Mbak. Jangan macem-macem sama orang-orang keturunan Madura. Kamu salah, diajar beneran. Nggak bercanda loh, Mbak. Saya tuh didikannya sangat keras sekali. Ya, sampai hari ini, saya bisa jadi hari ini karena ibu saya yang keras. Masa kecil saya benci banget sama ibu saya. Saya sayang ayah saya. Karena saya nggak paham kenapa ibu saya begitu kejam. Ngerti nggak? Sakitan jadi seorang ibu, kamu akan merasakan anakmu masih beruntung loh. Baik. Ngerti nggak? Hmm. Ayo, jangan karena kekerasanmu, anakmu yang menerima sesuatu yang nggak baik. Ngerti? Telepon ibu jika Hmm. masih belum punya uang sekedar basa-basi. Atau pura-pura baik. Pura-pura baik aja sama ibumu. Suatu saat kamu akan terbiasa baik.
Pura-pura baik di awal aja sama ibumu. Dan suatu saat kamu akan terbiasa baik karena dari kepura-puraan itulah. Kamu akan terbiasa melakukan kebaikan itu. Paham? Hmm. Miss, Iya, satu Sayang. lagi, Miss. Aku mau nanya, ikhlas ikhlas itu kayak gimana sih, Miss? Waduh, apa sih Mbak bahasannya ikhlas tuh nggak bisa ya. Jujur, barusan saya kehilangan adik saya. Eh, Adik saya nakal ya, selalu bertengkar sama saya. Tapi saat dia pergi, saya ternyata nggak ikhlas, Mbak. Ikhlas itu cuma di omongan aja. Ikhlas itu Iya, butuh waktu. aku tuh bingung Butuh loh. waktu. Orang pada ngomong ikhlasin aja, ikhlasin aja. Aku bingung ikhlasnya kayak gimana. Ikhlas tuh butuh waktu. Nggak bisa, cuman dari hati itu nggak bisa. Ikhlas itu butuh waktu. Karena kalau orang bilang saat kejadian langsung ikhlas, bohong. Saat kejadian ikhlas, bohong. Karena kita manusia, pasti ada luka. Tapi pelan-pelan dari berjalannya waktu. Tadi, pura-pura baik itu awalnya. Ngerti nggak? Pura-pura baik, terbiasa baik, akhirnya ikhlas datang. Ngerti saya? Hmm. Jadi saya nggak berani nih, karena ini bahasanya tinggi. Karena saya sudah bilang, saya kehilangan adik saya sebulan yang lalu. Sampai detik ini, kalau saya ingat adik saya masih nggak ikhlas, Mbak. Tapi dari berjalannya waktu, adik saya punya jalannya sendiri, saya punya jalan saya sendiri. Karena pelan-pelan kita harus merelakan, karena itu punyanya Tuhan. Begitu juga kamu dengan ibumu. Itu adalah garis dan perjalanan kamu dan ibumu. Benar nggak? Hmm. Saya cuma ingin bilang, hari ini kamu telepon saya. Kamu nggak tahu saat ada luka di hatimu. Tiba-tiba ada sesuatu pada dirimu. Kamu nggak sempat minta maaf sama ibu. Ingat-ingat kata-kataku, dan ini saya rekam. Jangan sampai kamu menyesal. Karena umur kita nggak ada yang tahu. Iya, soalnya nanti aku pulang tuh dia ngajakin ketemu aku. Tadi kan saya bilang, jangan nunggu kamu pulang. Mulai sekarang dibina hubungan yang baik antara ibu dan anak. Jangan nunggu pulang. Yakin umur ibumu nunggu kamu pulang? Kamu yakin? Kamu tahu? Maksudnya dia ngajakin aku ketemu, cuman aku kayak lagi dipikirin gini, nah ketemu nggak ya kayak gitu. Ya kembali lagi terserah sih Mbak. Kembali lagi terserah. Saya sudah bilang mulai sekarang dibina. Saya takutnya entah nyawamu atau nyawa ibumu tidak menunggu kamu. Nyawa itu nggak nunggu sayang. Ini otak ini, uratnya otak satu pedot. Itu moncrot loh Mbak. Pendarahan. Dan saat otak kita dikasih satu virus saja, darah kita tiba-tiba kita makan salah, di dalamnya ada virus, langsung linglung loh Mbak. Cuman ingat-ingat rekaman ini, beritahu pada saudaramu. Saya sudah mengingatkanmu sejauh ini. Saya sudah mengingatkanmu sejauh ini. Pikir itu sebelum kamu menyesal. Ngerti? Hmm. Saya nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Saya dulu memplanning semuanya. Adik saya yang dari Korea pulang, nikah. Terus yang menempati rumah saya, adik saya yang nomor 2 dan nomor 3. Tapi Tuhan berkata lain. Adik saya yang dari Korea belum pulang, adik saya nomor 2 meninggal. Saya takut banget planning terlalu jauh. Saat dia panggil Tuhan, udah nggak ada planning itu, Mbak. Hilang, hancur semuanya. Ngerti? Hmm. Jangan sampai setelah mereka tiada, kamu baru menyesal. Dan jangan khawatir, belum tentu ibumu yang dipanggil dulu. Karena kita nggak tahu perjanjian kita dengan Tuhan itu nggak ada yang tahu. Ngerti? Hmm. Ya wes, terima kasih Miss. Sama-sama. Sampai nuwun ya. Ya, Jadi sesuatu jadi. love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Teman-teman, saya nggak tahu ya, berbicara tentang seorang ibu, karena saya merasakan benci banget sama ibu saya. Saya kesel tau nggak sama ibu saya. Saya marah dengan ibu saya. Karena jika kalian itu keturunan dari Madura, Madura asli, kalian akan tahu bagaimana orang Madura mendidik anak-anaknya dengan sangat-sangat keras. Kecewa banget saat kecil, mau main di depan rumah aja sama ibu saya nggak diizinkan saya. Jadi saya di depan rumah itu saya nggak diizinkan. Saya harus beli teman agar teman-teman saya dapat ke rumah saya. Saya nggak diizinkan main. Saya main kemana? Saya dikejar, dipukulin. Saya main bluron, tahu bluron, di desa bluron itu. Ngerti bluron? Bukannya saya itu kedelep ditulungi, malah dileb-leb no saya itu. Saya tahu banget ibu saya. Karena ibu saya bilang, saya itu menyayangimu, saya itu takut kalau kamu terjun dari atas ke bawah, kakimu kecocok eri, kecocok botol, kecocok sembarang-barang, berdarah dan sakit. Dan ibu saya itu punya prinsip yang sangat keras, yang saya pakai sampai hari ini. Jika dari kecil hari ini nggak bisa dibimbing, bagaimana suatu saat besarnya nanti? Kalau hari ini kamu masih bayi, masih anak, sudah tidak bisa dididik, bagaimana besarmu suatu saat? Ibu saya pernah bilang, walaupun kalungmu gedine sak rantai besi, sugihmu ora apa-apa, aku ora bakal wedi karo anak-anakku. Aku nggak akan tunduk sama anak-anak. Di depan saya, di depan kedua adik saya, laki-laki. Karena ada adik laki-laki saya itu sangat keras sekali. Kita itu benci, dari kecil itu dididik keras, benci sama ibu. Saya nggak suka dengan cara ibu. Tapi setelah saya dewasa, setelah saya punya anak, saya tahu banget perasaan ibu saya. Ternyata benar. Takut banget anaknya terluka. Takut banget anaknya disakitin. Takut banget. Takut banget anaknya disakiti orang di luar itu takut banget. Kenapa dulu saya nggak diizinkan main di depan rumah? Ya karena ibu saya takut saya disakitin orang. Kenapa sih anak-anak sekarang eh, di Gen Z sekarang itu bisa melawan orang tuanya, bisa ngata-ngatain orang tuanya? Karena mungkin ya, saya nggak tahu bagaimana didikan orang-orang sekarang ya. Karena mungkin dari kecil dimanjakan dan mereka mendapatkan semua yang mereka minta. Saya nggak tahu nih kalian didiknya seperti apa. Eh, Anak-anak sekarang berani melawan ibunya. Kenapa? Bangun tidur yang dipegang HP. Zaman dahulu bukan HP ya, kita main aja. Itu udah disakitin, udah dimarahin. Saya ngomong, Bu, saya pelajaran ini nggak kuat, Bu. Saya kayaknya stres. Saya ngomong sama ibu saya, Bu, aku stres, Bu, pelajarannya Om Angel. Tahu nggak, kalau ibu sekarang kan, oh ya, sekolah ya, biar pinter, biar ini. Tahu nggak orang Madura ngomong apa? Buku ini dipegang, disobek. Ibu saya bilang apa? Nggak usah stres, nggak usah sekolah. Ayo di sawah. Gak nutut, Mbak. Kuatnya stres sih gak nutut. Gak iso. Stresan kalau aku curhat sama ibuku. Jadi anak sekarang udah depresi karena pelajarannya sudah ke sana ke sini. Anak wong Madura gak nutut, Mbak, depresi, Mbak. Gak nutut depresi. Gak iso. Aku ngomong, Bu, ngomong lu aku, Bu. Digerojok. Nggak bangun tidur, kasurku itu ganti berapa kali. Disiram beneran, Mbak. Ya kalau orang sekarang mungkin dibilang hak asasi ya. Ibu saya udah bilang, kamu lagi pelajaran matematika nggak iso dan kamu stres, nggak usah sekolah di sawah.
Bisa dipahami ya? Karena mungkin beda background ya. Kita beda background ya. Mungkin kalian dididik dari keluarga yang, oh, kenapa sayang? Oh, nggak bisa bahasa ya? Oh, matematika nggak bisa ya? Aduh, cinta gini loh. Ini tambah ini. Nggak. Orang Pandalungan nggak kenal itu. Orang Pandalungan nggak kenal. Yang namanya, sayang, belajar ya, nanti pinter. Pandalungan nggak ngerti kayak gitu sama. Sekolah yor, sekolah tak suai bukumu. Dibakar tas saya, Mbak. Ayah saya yang keturunannya beda ya. Ayah saya datang ke saya memeluk dan mengatakan, enggak apa-apa sayang, tak belikan tas baru. Oh, saya cinta mati sama ayah saya. Hati saya terebut oleh hati ayah saya. Saya sama ibu saya cuek, nesu aku penggayaan. Tapi setelah aku menjadi ibu, baru aku tahu. Baru aku tahu. Ya kalau kalian yang bapaknya Pandalungan pasti tahu ya. Bapak Pandalungan ini juga bahaya loh, Bapak Pandalungan ini. Sama, keras Bapak Pandalungan itu keras banget. Pokoknya keturunan Pandalungan itu Madura itu ya kayak gitu. Jadi maaf ya, saya terbawa oleh arus menceritakan kecil saya betapa kerasnya hidup saya. Tapi sampai detik ini, hari ini, kenapa saya pernah merasakan yang sakit dan saya tidak ingin kalian tersakiti. Itu yang saya rasakan. Bukan karena saya baik. Jawa juga keras misalnya. Iya, karena mungkin saya dari berbagai culture ya. Saya minta maaf, saya mungkin kalau culture lain, saya kurang tahu ya. Yang saya tahu Medan juga keras, Jawa juga keras. Cuman eh, keluarga kan dari macam-macam ya. Saya pribadi itu dari keluarga saya itu dari berbagai berbagai macam keluarga, bahkan dari agama pun kita menerima semuanya. Jadi kita ada dari keturunan Batak, Sunda, Bali, eh, mana mana Madura, Jawa, Cina, ada. Kita satu keluarga ada. Jadi mungkin dari culture-culture berbeda itu membuat kita semakin tegar. Eh, ya harus kuat ya teman-teman ya, karena kok saya nangis-nangis penontonnya 3.000 sih. Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sayang? Wis mau minta solusi. Solusi apa sayang?